pertengahan bulan Agustus kemarin, begitu banyak publikasi di media cetak, media elektronik, dan media online yang memberitakan rencana vaksin booster berbayar yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, yaitu vaksin booster yang direncanakan ke depannya itu akan berbayar, kecuali bagi penerima bantuan iuran PBI JKN. Tentunya ini menjadi sesuatu pertanyaan yang kompleksitas ya, Bapak, bahwa ketika di tengah-tengah masyarakat kejelasan vaksin booster berbayar ini memang belum pernah juga disampaikan secara terang benderang di forum Komisi 9 ini. Nah, sehingga kita di daerah juga ditanyakan di publik bahwa apakah rencana vaksin booster ini memang betul berbayar atau tidak. Nah, pada kesempatan ini kami ingin meminta penjelasannya. Mungkin dari sini mungkin Pak Dirjen ya yang baru hadir dari Kementerian Kesehatan mengenai hal ini, sehingga masyarakatnya tidak bingung dan berarti tidak simpang siur. Tentunya kami menyayangkan adanya informasi ini hanya sepihak saja ataupun ini belum firm, tetapi apa berita ini, apakah berita yang baru prematur ini, sifatnya yang pada akhirnya membuat hingar-bingar di publik. Nah, kemudian kami juga ingin mendorong kepada Kementerian Kesehatan bagaimana caranya untuk lebih produktif lagi meningkatkan cakupan booster pertama dan booster kedua. Sama dan selaras apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Handoyo tadi bahwa cakupan booster pertama dan booster kedua ini jauh berbanding terbalik daripada vaksin pertama yang wajib di tahun lalu. Nah, kemudian khususnya tenaga medis dan tenaga kesehatan dan tentunya perlu juga mempersiapkan booster untuk anak ini. Bagaimanapun sekarang pandemi tetap masih ada, terbukti begitu banyak juga teman-teman kita yang terpapar COVID, walaupun sejauh ini sudah jauh lebih ringan. Nah, kemudian kami mendengarkan dari paparan Pak Menteri Kesehatan tadi bahwa dan Ibu Penny terkait vaksin monkeypox. Dengan adanya pemesanan vaksin produksi Bavarian ya, Bavarian dari Denmark tadi, bahwa tetapi dari proses UA-nya di Badan POM ini belum ada. Nah, sumber pembiayaan pembelian vaksin monkeypox ini dari mana Bapak dan Ibu? Dan apakah pihak dari produksi vaksin tadi atau Bavarian tadi sudah diminta mengajukan UA-nya ke POM RI, BPOM RI. Nah, kemudian data cakupan vaksinasi kita yang cukup menggembirakan bahwa yang berdampak secara langsung dengan tingkat antibodi maksimal di tengah masyarakat secara total mencapai 98,5%. Itu tentunya ya luar biasa sangat tinggi ya. Cakupan vaksinasi 63% dari total populasi, walaupun sudah on the track. Namun kami masih mencatat ini masih belum memenuhi target sebesar 70% di bulan Juni. Nah, untuk vaksinasi booster pertama atau dosis ketiga ya, capaian antar provinsi disparitasnya cukup besar. Seperti Bali mencapai 68,8%. Namun di wilayah timur, di Pulau Sulawesi itu baru hanya 17,1%. Nah, ini problemnya di mana gitu. Sedangkan vaksin wajib pertama dan kedua ini rata-rata sudah baik semua. Nah, bagaimana strategi dari Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Dirjen ya secara umum dari Kementerian Kesehatan untuk mengurangi besaran angka gap yang terjadi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Nah, sehingga vaksin ini benar-benar menjadi garda terdepan untuk penguatan imunitas masyarakat. Kemudian, kepada Pak Honesti, tadi melihat dari paparan 3, halaman 3, ini berapa sih sebenarnya Pak stok sampel dan berapa stok reject sampai dengan hari ini.
Apa yang menjadi alasan sebuah produk vaksin ini di-reject gitu Pak? Kami yang mewakili masyarakat umum ini Pak. Nah, kemudian berapa persen dari setiap produksi vaksin ini ataupun setiap vaksin yang kita impor itu yang terdapat rejectnya ada berapa persen dan berapa bila kita konversi ke nilai rupiah Pak? Kemudian di paparan halaman yang sama, di halaman 3 disebutkan tadi bahwa vaksin yang belum mendapatkan EUA dari Badan POM adalah Moderna Spikevax. Spikevax ya. Berapa jumlah vaksin Moderna Spikevax yang tersedia dan mengapa juga Bu Penny sejauh ini belum mengeluarkan EUA-nya. Nah, kemudian Pfizer Exela baru diterbitkan UA-nya 19 Agustus. Nah, jika UA ini masih dalam proses yang sedang berjalan, kenapa sudah terjadi proses pembelian dan berapa kira-kira stok yang ada sekarang? Nah, itu yang mungkin di sementara waktu yang coba kami dalami. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf atas berbagai khilafan kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.